blockchain ini menurut gua udah terbagi beberapa golongan ya kan. Banyak ya. Jadi yang lu ketahui deh lebih Hmm. spesifik, sekarang blockchain dari versi Bitcoin ini versinya versi apa nih, Ya. atau enggak sistemnya yang kayak gimana, blockchain yang dipakainya nih. Ya. Sampai yang kemarin kan kita bahas Kaspa itu kan dia udah blockchain terbaru kan. Ya, Nah menurut lu gimana nih? Sebenarnya gua nggak terlalu banyak versi blockchain sendiri, tapi yang paling gua ketahui itu ada blockchain yang terbaru, yaitu Blockdeg. Terus gini, kita ibaratkan blockchain itu seperti media sosial yang awal itu ada apa ya, Friendster ya, Friendster itu termasuk media sosial kan, iya kalau nggak salah. Habis itu ada lagi sampai ke titik dimana ada media sosial Facebook. Dari Facebook itu berkembang lagi ada apa sih, Instagram. Nah menurut gua blockchain itu hadir seperti itu. Jadi yang paling utama blockchain. Setelah blockchain ini berkembang, dia mulai meningkat dan ada kepercayaan dari semua massa atau kepercayaan dari masyarakat dan negara. Otomatis kan dia punya keterbatasan. Dari yang awalnya digunakan untuk hanya beberapa orang dan beberapa masyarakat, dunia mulai melek. Dari sebuah blockchain ini, dia punya kelemahan, yaitu transaksi massal. Dia kan hanya bisa bertransaksi secara garis lurus. Jadi membuat satu blok ke blok lain. Gitu. Kan jadi ada keresahan, ya? Nah, membutuhkan waktu yang lumayan lama. Di situ ada keresahan. Dari keresahan, hadirlah blockchain terbaru, yaitu Blockdeg. Sistemnya dia seperti paralel. Jadi membuat blok A dan blok B itu bisa bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kamar Kita Official. Salam investasi. Oke, malam ini kita bakalan kulik apa itu tentang blockchain sama Blockdeg. Ya. Jadi blockchain itu kita akan bahas lebih spesifik versi-versinya setelah kemarin Kaspa, karena gue sempat kebingungan juga nih apa sistem dari blockchain Kaspa yang ibaratnya yang versi terbaru sama versi lama itu apa sih yang ngebedain nih? Kita ngomongin sistem blockchainnya ya. Jadi seperti yang sudah dibahas di video dulu, pernah kita bahas juga tentang blockchain. Blockchain itu adalah sebuah buku besar yang berbentuk digital. Sistemnya itu seperti pencatatan buku besar lah gitu. Kalau zaman dulu kan kalau tentang finansial atau perekonomian itu ditulis di buku biasa kan, kertas segala macam. Terus setelah berkembangnya zaman datanglah hadir sebuah sistem blockchain. Itu adalah buku besar versi digital. Dengan perkembangannya zaman, kita banyak menggunakan sistem transfer uang kan, dari antar pengguna dan pengguna ataupun dari sebuah negara ke negara A dan B kayak gitu. Jadi sistem transfer. Jadi yang lebih simpel sekarang itu menggunakan blockchain karena dia pertama transparan. Kedua, dia tidak bisa dihancurkan atau tidak bisa terhapuskan karena memang dengan sistem blockchain. Blok itu adalah sebuah blok perkumpulan transaksi dengan blok lain. Ketika sebuah blok itu terbentuk, itu akan mempunyai rantainya sendiri dengan menghubungkan dengan blok baru. Tapi posisinya dia apa ya, linear itu kayak ya lurus lah. Kalau imajinasinya kita itu garis lurus. Jadi seperti tambang lah, garis lurus. Itu sih untuk yang simple dan sederhananya. Nah, mungkin kalau kita lebih definisi blockchain itu kan kurang lebih seperti itu. Nah, karena sekarang banyak perkembangan teknologi nih, blockchain itu kan ada versi dan melek juga. Iya, dan melek kan. Blockchain ini menurut gua udah terbagi beberapa golongan ya kan. Banyak. Ya. Jadi yang lu ketahui deh lebih spesifik, sekarang blockchain dari versi Bitcoin ini
versinya versi apa nih, Iya, atau enggak sistemnya yang kayak gimana, blockchain yang dipakainya nih. iya, Sampai yang kemarin kan kita bahas Kaspa itu kan dia udah blockchain terbaru iya, kan. betul. Nah, menurut lu gimana nih? Sebenarnya gua nggak terlalu banyak versi blockchain sendiri, tapi yang paling gua ketahui itu ada blockchain yang terbaru yaitu Blockdeg. Blockdeg. Terus gini, kita ibaratkan blockchain itu seperti media sosial. Media sosial yang awal itu ada apa ya? Kalau nggak salah, zaman-zaman dulu lah apa ya? Kayak Friendster ya. Friendster. Itu termasuk media sosial kan? Iya, iya. Kalau nggak salah. Habis itu ada lagi yang terbaru lagi apa gitu. Terus sampai ke titik di mana ada media sosial Facebook. Dari Facebook itu berkembang lagi. Ada Instagram. Instagram. Nah, menurut gua blockchain itu hadir seperti itu. Jadi yang paling utama blockchain. Iya. Setelah blockchain ini berkembang, dia mulai meningkat dan ada kepercayaan dari semua massa atau kepercayaan dari masyarakat dan negara. Otomatis kan dia punya keterbatasan. Dari yang awalnya digunakan untuk hanya beberapa orang dan beberapa masyarakat, dunia mulai melek. Dari sebuah blockchain ini, dia punya kelemahan, yaitu transaksi massal. Oh, iya. Dia kan hanya bisa bertransaksi secara garis lurus. Iya. Jadi membuat satu blok ke blok lain. Gitu. Kan jadi ada waktu keresahan, ya? Nah membutuhkan waktu yang lumayan lama. Di situ ada keresahan. Dari keresahan hadirlah blockchain terbaru yaitu Blockdeg. Sistemnya dia seperti paralel. Jadi membuat blok A dan blok B itu bisa bersamaan. Iya, kayak bergabung. Ya, paralel gitu kan, bisa bersamaan bergabung. Nah, di situ hadirlah Blockdeg karena yang melek bukan cuman satu masyarakat, tapi dunia. Jadi membutuhkan sebuah transaksi massal. Menurut gue kayak gitu. Nah, menurut lu kelemahan dari Blockdeg ini apa nih? Untuk sekarang yang gua cari tahu kelemahannya itu masih diteliti. Berarti belum. Tapi apa bisa, karena kan nanti kan ada komputer kuantum Ya, kan? Apakah bisa kebobol juga nggak? Otomatis bisa, karena si blockchain pun dulu, bukan blockchain sih. Ya intinya satu paket lah sama Bitcoin ya. Kita anggap itu satu paket. Karena si blockchain ini kan sistem. Si Bitcoin ini kayak si perangkatnya, gitu. Si Bitcoin ini pernah terdeteksi di blok berapa gitu. Dia sempat di tahun, gue lupa tahunnya. Pokoknya orang-orang yang main Bitcoin dulu itu tahu ada sistem yang beberapa transaksi itu janggal. Dan setelah kejanggalan itu terjadi, si para developer, seluruh gabungan developer di komunitas, bukan komunitas sih, jadi seluruh gabungan developer, dia itu kan dulu cara kerjanya via email. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau transaksi yang janggal, itu mereka dapat email dari si, nggak tahu itu dari si Satoshi Nakamoto itu atau bukan. Intinya si para developer ini mengetahui bahwa ada kejanggalan nih di sini di blok sekian dengan ada transaksi, ada pembuatan Bitcoin sebesar berapa juta gitu. Nah di situ, tapi tidak membuat developer itu kaget karena dia udah tahu cara nanganinnya. Nah dari situ itu sempat anjlok parah karena kepercayaan si para pemegang Bitcoin ini mulai berkurang. Nah setelah itu terjadi, tetap blok itu masih ada tapi sudah dimatikan. Gitu. Iya. Jadi tetap dia tidak bisa dihapus, tapi bisa dimatikan oleh developer. Nah di situ mulai ada kepercayaan lagi, makanya naik lagi. Nah makanya kan beberapa tahun di sini kan baru dan muncul Blockdeg ini nih. Menurut gua Blockdeg juga kayak gitu nanti. Bakal jadi inovasi baru lagi. Tapi menurut lu bakal ada muncul lagi nggak setelah Blockdeg ini, ada blok baru lagi nih? Udah pasti ada, karena di Avax pun kayaknya punya
blockchain sendiri. Kayaknya emang menurut gue ya, kayak koin-koin yang ingin jadi jembatan, kayaknya dia emang berambisi pengen punya blok sendiri ya. Iya. Jadi punya jaringan sendiri, dia pengen punya blok sendiri ya. Kayak kemarin kita balik lagi ke Kaspa itu kan, Iya. dia juga sama kan, Sama. kayak dia itu pengen punya blok sendiri Punya kan, blok emang sendiri. dia nyiptain blok sendiri kan. Iya, dia nyiptain blok sendiri karena bukan kekhawatiran, kayak semacam gini. Masa sih kita tidak bisa membuat sebuah blockchain dengan sistem bisa bertransaksi secara paralel? Otomatis di dunia sains atau teknologi pasti ketika ada keresahan itu dia membuat. Ketika ada kelemahan A, dia pasti membuat. Iya. Begitupun dengan misalkan nih blok D gini ada kelemahan, pasti ada blok lain yang dia buat lagi gitu. Oke, cukup sih menurut gua. Cukup pusing. Mungkin kalian yang yang lebih paham juga bisa komentar lagi sih ya, bisa. kekurangannya. Nah, mungkin kita udah blok deck karena kemarin gua tuh kayak ngulik blockchain ini karena kemarin Kaspa karena kan nyiptain blok sendiri. Nah, minggu ini lu katanya pengen ngebahas tentang satu coin token ya? Iya. Kan namanya BTR. Bitlayer. Iya, Bitlayer. Nah, Bitlayer ini seperti apa nih sudut pandang lu? Mungkin kalian yang ibaratnya udah tahu, gue baru tahu nih Bitlayer nih. Karena baru tahu, mungkin gue baru kemarin kontekan bahas apa beberapa hari kemarin sih kayak Bitlayer. Nah, apa nih Bitlayer menurut lu? Bitlayer itu koin baru. Dia hadir dengan sebuah keresahan seperti biasa. Ketika ada koin baru pasti ada keresahan dari sebuah masyarakat, ya kan? Oke. Tuh. Jadi si Bitlayer ini dia itu layer 2 dari Bitcoin. Udah mendekati ya. Jadi si Bitcoin ini kan bisa dianggap layer 1. Si Bitlayer ini dia layer 2. Si Bitcoin tidak bisa membuat smart contract. Hadirnya si Bitlayer, dia bisa membuat smart contract. Bentar, tunggu, potong dulu nih gua. Ya. Bitlayer bisa membuat smart contract. Terus kemarin sistem Kaspa itu sama dengan Bitcoin. Ya. Kaspa bisa buat smart contract atau enggak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Berarti hampir sama dong sama Kaspa ini Bitlayer. Apa beda menurut lu? Sama, hampir sama. Kalau misalkan kita mencari kesamaan, ya. Itu Bitlayer, Ethereum, sama Kaspa itu sama untuk membuat smart contract-nya. Ya. Itu sama. Tapi kalau untuk keunggulan itu berbeda-beda. Nah, keunggulan Bitlayer sekarang gini sama Kaspa nih, soalnya kalau gua perhatiin tadi Bitlayer ibaratnya sistemnya versi dia itu versi sempurna dari Bitcoin, cuman ibaratnya kekurangannya ya karena Bitcoin itu ibaratnya tidak tahu yang ibaratnya yang ngebuatnya kita udah tidak tahu ya kan, ibaratnya dia berjalan sendiri dan tidak ada yang mengendalikan. Sedangkan yang kita tahu selain Bitcoin, koin-koin lain kan itu ada yang mengendalikan, ibaratnya ada developernya, katakanlah ada pemiliknya, ya kan. Nah, Bitlayer ini menurut lu apa sih yang membuat dia lebih unggul nih? Yang membuat dia lebih unggul balik lagi ke kepercayaan. Karena orang itu sebenarnya menjual kepercayaan. Seperti uang. Setuju. Uang sebenarnya diciptakan atas dasar apa sih? Iya. Pasti kepercayaan. Iya. Pasti emang awalnya karena emas. Iya. Awalnya kan barang kita saling membutuhkan, melakukan bilateral, ya kan, menukar barang. Kan karena percaya nih, saling percaya. Oh dia barangnya gini, gue barangnya gini. Oh ya udah gue percaya. Gimana kita? Oh gue punya sendok, gue punya sayuran, gue pengen makan nih, tukar gitu. Nah gitu kan. Seperti itu. Terus balik lagi. Ya menarik nih. Bitlayer itu karena kepercayaan dari sebuah Bitcoin. Siapa sih yang gak percaya Bitcoin sekarang? Iya. Ya kan? Hadirnya si Bitlayer
Dia ingin membuat smart contract di jaringan Bitcoin. Hmm. Ketika ada koin baru dengan jaringan Bitcoin, orang pasti akan percaya. Gitu. Oke, setuju gua. Begitupun dengan Ethereum. Siapa sih yang sekarang nggak percaya Ethereum? Ya walaupun foundernya kayak gitu kan. Walaupun foundernya kayak gitu. Karena yang dilihat adalah teknologinya. Sistemnya. Iya. Dari dulu sampai sekarang, banyak koin-koin baru yang terlahir, yang dulunya kecil sekarang besar, terlahir dari IRC 30 apa berapa ya? Ethereum ya? Lupa gua. Pokoknya IRC segitulah, Ya, gue segitu lupa. intinya. Pokoknya Ethereum itu kan punya jaringan IRC kan. Dari Binance. Dulu dia jaringannya apa? Ethereum. Ethereum dia. Sekarang bisa punya jaringan sendiri. blockchain-nya sendiri. Blockchain sendiri Nah, dia. Begitupun Begitupun Solana dengan kan. Solana. Solana pernah kan. Iya. Sekarang Bitget. Bitget. Nanti juga ya insya Allah lah. Oke lah, saya lihat Bitget. Oke, lanjut. Ya. Dengan hadirnya si Bitcoin dan kepercayaan masyarakat, Oke. Bitlayer ini hadir dan datang untuk membuat smart contract di jaringan Bitcoin. Jadi menurut gua Bitlayer ini akan berdampingan dengan Ethereum karena sistem smart contract-nya ini di jaringan Bitcoin. Itu belum pernah ada loh. Pernah nggak ngedenger, oh koin ini nih jaringannya apa ya? Bitcoin. Hah? Pernah nggak? Iya. Nggak ada kan? Iya. Gitu. Iya sih. Ini koin ini di jaringannya apa ya? Ethereum. Berarti ada kemungkinan kalau memcoin itu ada jaringan Bitcoin gitu. Bisa jadi. Bisa jadi kan, kayak banyak kita main memcoin kan di Ethereum, Iya. di Solana, Tapi, Sui, ya. iya, tapi biasanya karena untuk kepercayaan, misalkan ada meme coin di jaringan Bitcoin, Bitcoin. itu biasanya kalau enggak cara membuatnya dengan harga atau nilai yang besar, kalau enggak dia seseorang yang kayak sudah terkenal, apa ya bahasanya ya, influencer kayak gitu Ya, itu menurut gua ya, ini menurut gua kalau misalkan nanti Bitlayer berjalan dengan menggunakan sistem smart contract jaringan Bitcoin, itu pasti ada syarat-syarat tertentu menurut gua, tidak sembarangan seperti Solana. Karena Solana kan kita terlalu mudah menurutnya ya. Iya, Terlalu mudah kita bikin siapa aja itu koin, bisa. siapapun bisa ya kita bikin koin. Karena Iya. kemarin lu pernah coba berapa biaya buat Cuman 0,05 itu, kita buat jipen meme coin sendiri kan. Iya, Iya. Itu cukup relatif murah, makanya murah. meme coin di Solana tuh banyak banget, Hmm. ya kan. Kalau kalian tidak pintar analisa ya bakalan jeblok Bahkan juga. jeblok udah pasti. Udah pasti. Tapi balik lagi ke Bitlayer. Nah, tapi menurut gua kalau misalkan Bitlayer cuma ada di jaringan Bitcoin, ya kan, dia katakanlah, untuk gua kadang ini ya, kadang Apa masih mikirin belum. gas fee yang gede? Iya, satu gas fee gede Ya. kemungkinan. Terus kedua, apakah ibaratnya kita percaya Bitcoin, tapi kita kan kadang ada, gua percaya Bitcoin tapi gua nggak percaya di jaringan ini. Iya. Bener-bener pure Bitcoin. Atau mungkin ini kamuflasenya Bitcoin aja gitu. Nah, menurut lu gimana nih kalau misalkan ada pandangan, sudut pandang kayak gitu? Ya, udah pasti ada pro dan kontranya Iya. sih. Menurut gua gini, apa salahnya sih kita mencoba buat percaya, Iya, ya kan? mungkin kan. Karena Ethereum pun itu berawal dari sana. Berawal dari, Bitcoin ini apa ya? Si Vitalik. Apakah gua bisa menciptakan koin dengan value yang tinggi? Gue pengen tahu nih cara kerja Bitcoin. Iya. Dia bikinnya seperti apa. Nah, itu. Dulu Ethereum harga murah. Iya. Karena kepercayaan masyarakat tinggi, dan sekarang udah perusahaan-perusahaan besar yang jor-joran buat invest ke dia. Karena Apalagi koin-koin yang dulu ada di jaringan dia sekarang udah besar. Iya. Itu orang mulai melek. Begitupun dengan Bitlayer menurut gua. Nanti mungkin ada koin yang pertama kali hadir di jaringan Bitcoin dengan menggunakan Bitlayer. Itu posisinya pasti akan sama seperti koin-koin lain. Direndahkan dulu. Iya. Iya, karena kan Pasti. kita mikirnya Bitcoin tidak ada pemiliknya, ya kan? Sedangkan Bitlayer, ibaratnya kita tidak tahu kan teknologi. Iya. Mungkin teknologi yang lu jelaskan itu ibaratnya
oke masuk. Tapi kan kita tidak tahu yang benar-benar pure kan, ibaratnya teknologi yang dia pakai, atau mungkin dia cuman katakanlah dia cuman kamuflase aja nih ibaratnya biar koin dia yang naik. Jadi dia menjual nama Bitcoin ini gitu dengan bahwa dia di jaringan Bitcoin. Padahal aslinya ya dia sama aja kayak koin lain gitu kan. Oke. Gua cuman bisa jawab gini. Satu, gua pasti bakalan mencoba, entah itu 500.000 atau sejuta. Itu gua pasti mencoba. Karena kenapa? Ya harganya murah. Pertama juga. Terus kedua, gua bakalan percaya karena pertama, dia gas fee-nya murah. Gua nggak tahu berapa, pokoknya murah. Karena dia hadir untuk itu. Gas fee dari Bitcoin besar. Terus transaksinya lelet. Nah, si Bitlayer ini gas fee murah, transaksi cepat, dengan sistem EVM juga, sama sistem multi-chain kalau nggak salah, gue lupa. Terus apalagi ya, si Bitlayer ini punya masa depan yang cerah menurut gue, karena balik lagi ke kepercayaan dari si Bitcoin. Nah, lu tadi bilang apakah bisa dipercaya si entah itu si developernya atau emang ini cuman kamuflase? Menurut gue, lu cek aja di webnya, siapa saja di sana yang sudah bekerja sama. Gue ini cuman orang bodoh, ya kan? Gue cuman orang bodoh yang ngikutin para investor besar. Kalian bisa cek di web siapa saja yang sudah bergabung di sana, gitu. Gue nggak bisa ngomong panjang lebar karena terlalu banyak yang bekerja sama dengan si Bitlayer. Karena gue mikirnya gini, mungkin kan gue jadi pro kontra dulu nih, kontradiktif dulu gue. Karena menurut gue Bitlayer tuh kalau misalkan dia tidak ada inovasi baru, menurut gue itu lama bakal naiknya. Mungkin ya kan, karena asumsi gue kita ketahui kayak kemarin Kaspa, karena semua koin itu pengen seperti Bitcoin kan. Semua koin itu pengen ngalahin Bitcoin. Tapi bedanya ya Bitcoin itu tidak ada kepemilikan, dia itu hasil oleh mining kan, tambang, orang itu yang nambang, dijual ke exchange ya kan, diedarin dan barulah harganya naik. Nah, dan koin-koin lain ketika harganya kayak macam Ethereum, kenapa dia bisa naik? Karena tadi kepercayaan publik banyak, masyarakat banyak, karena semakin banyak pasar yang minat, itu daya harga jualnya tuh semakin tinggi. Setuju, itu hukum pasarnya kayak gitu. Dan kayak kemarin kita bahas Kaspa yang gue tahu, kenapa gue mungkin sedikit, karena gue sedikit ngulik juga Kaspa, mungkin ini setelah ini gue bakal ngulik BTR juga nih. Karena Kaspa, kenapa dia sekarang banyak publik yang percaya bahwa Kaspa itu inovasi masa depan juga, ibaratnya dia Bitcoin versi yang lebih sempurnanya ya kan, karena dia menciptakan blok-blok yang ibaratnya paralel, enggak linear, enggak garis panjang. Terus dia pun dia pun pengen nyiptain kayak hasil tambang sendiri kan, mining sendiri ya kan. Dia punya mining sendiri karena dia tidak bisa ngedarin koin begitu aja kan. Nah, itu gue percaya bahwa bakalan naik. Nah, sedangkan BTR ini mungkin jadi sebuah keraguan. Bukan keraguan tadi, kayak itu apa? Dia ngebangun jaringan Bitcoin ya kan. Nah, sedangkan kita tahu kalau misalkan dia bangun jaringan ya, kalau cuman inovasi itu aja menurut gua, pasti itu banyak yang nyiptain yang sama, menurut gua hal yang sama, pasti akan muncul koin-koin yang sama. Kalau dia tidak ada titik spesialnya nih, menurut gua itu ya. Nah, menurut lu gimana nih? Menurut gua gini, si Bitlayer ini titik spesialnya itu menurut gua cuma satu. Nggak ada koin lain yang bisa menggunakan jaringan si Bitcoin. Hanya si Bitlayer ini. Oh iya, gue paham. Kalau ibarat ininya
dia doang yang bisa ngebobol jaringan si Bitcoin ini. Bukan bobol sih, kerjasama lah Kerjasama, kasarnya, ya. Karena kadang apa ya, kalau gua ngomongin Bitcoin tuh susah masuk, sulit masuk, karena gimana ya, ketika kita tahu adanya kerjasama, otomatis kepemilikan developer Bitcoin ini harusnya ada dong. Sekarang itu sistemnya gini, Apa dia misalkan nih, iya, misalkan lu Bitcoin, iya, gua Bitlayer, gua kirim email ke lu, iya, bro, gua mau kerjasama nih sama lu, bisa apa enggak? Nah, lu ngejawab, tapi yang jawab bukan lu doang, sekumpulan si pembuat Bitcoin, bukan pembuat sih, karena kan kayak semacam gini loh, karena si Bitcoin ini diciptakan bukan cuman satu orang. iya kan, dia 9 lembar kertas, iya ya kan. Nah, yang nyiptain itu gini, satu orang dia di jaringan Bitcoin ini bagian apa nih? Iya. Nah, satu orang ini dia di bagian apa nih? Gitu. Jadi si Bitcoin itu diciptakan gitu, kayak komunitas. Cuman kan dia luas, ya kan? Iya. Nah, jadi ketika gua ngirim email ke lu, harus ada persetujuan antara lu, dia. Jadi ketika gua bikin pengajuan itu, misalkan yang setuju lebih dari 5 orang, itu udah dipastikan deal. Iya. Gitu. Makanya kan banyak tuh yang ikut campur di pembangunan Bitcoin, di apa sih namanya, di interview. Kamu pernah ini Bitcoin ya? Pernah dulu. Siapa yang nge-email? Satoshi Nakamoto gitu. Terus kerja kamu apa di situ? Saya waktu itu disuruh membuat apa ya, kayak semacam ada permasalahan di sini, kamu bisa menanganinnya enggak? Saya bilang bisa. Ya sudah, saya tanganin, udah lepas gitu. Nah, itu tuh spesialnya Bitcoin. Makanya ketika gue bikin Bitlayer, yang ngambil keputusan itu bukan satu orang. Gitu. Kalau kayak ini, kayak sistem burn token. Burn token itu dia bisa dibakar karena pemungutan suara lewat DAO. Ada di sana. Tapi kalau para pemburu meme coin pasti tahu. Tapi kemungkinan harga Bitlayer ini bisa ngepam tinggi itu karena apa nih? Suntikan dana dari para investor. Karena kan kita tahu nih, kalau misalnya dari kita kan ada kenapa ya harga bisa tinggi, ya kan? Ibaratnya kita ambil Bitcoin karena dia cuma 21 juta diciptakan, ya kan? Dengan market pasar banyak yang minat, akhirnya harga jual dia lebih tinggi. Jadi harga tambang tidak memenuhi pasar kan, jadinya tinggi kan harga. Terus misalkan koin lain kayak Bitget, harga bisa tinggi karena ada pembakaran. SRP juga sama, karena adanya pembakaran. Begitupun koin-koin yang kemarin itu apa? Yang ketika Mango ya, ketika dia transaksi dibakar juga kan. Apalagi setiap ada yang ngehack langsung kebakar kan, kayak gitu. Nah, Bitlayer ini apa nih, biar orang tahu nih ketika dia bakalan ngepam harga. Pertama, menurut gua dia nggak ada pembakaran kan? Nggak ada. Pertama, menurut gua untuk sementara nggak ada. Untuk sementara. Karena kita nggak tahu ke depannya. Karena setiap white paper itu pasti ada pembaruan, ketika ada pembakaran pun di white paper tercantum. Nah, untuk sementara itu tidak ada. Terus yang pertama, Yang pertama itu menurut gua satu, berita atau sentimen pasar. Misalkan dia kerjasama sama koin apa gitu, itu kemungkinan besar akan jadi hype sementara dengan kenaikan yang signifikan. Yang kedua itu misalkan ada berita tentang penyuntikan dana dari investor besar, kayak semacam contohnya kayak kemarin Morpho sama Bitget. Gue paham. Bitget ini ngasih berapa juta koin BGB gitu ke Morpho, dan nantinya itu buat gas fee si Morpho. Nah, setelah itu kan ada pembakaran juga tuh dari Morpho-nya, pembakaran yang Bitget gua kasih ke lu, lu bakar gitu. Dari hasil transaksi di Morpho. Jadi kemungkinan Morpho pun naik ya. Iya, kayak gitu. Nah, si Bitlayer itu dari sentimen, terus dari suntikan dana. Nah, biasanya suntikan dana itu kebanyakan dibelanjakan untuk kepentingan si masa depan Bitlayer ini.
Terus yang ketiga, karena kepercayaan masyarakat, misalkan gue invest berapa juta gitu kan, Iya. misalkan gue punya berapa juta koin, gue nggak ngediamin si koin, dia kan si Bitlayer ini tidak ditambang, tidak di staking, Iya. tidak ada sistem seperti itu, Nggak ada tapi dia bisa dapat reward ketika kita meminjamkan koin kita ke DeFi. Oh, Gitu. oke, gue tahu, paham. Jadi yang gue bilang, berarti, orang tuh pinter ketika pada main DeFi. Iya, karena Tapi kan, gue nggak bisa. Karena kan kebanyakan orang tuh nyari kepercayaan kan karena kita percaya nih, ya kan, karena mungkin pemain-pemain baru yang baru masuk ke kripto ini, kita tahu ketika kita analisa, wah di sini ada pembakaran, pasti bakal harga naik, karena kita itu udah kejar hukum pasar kan, semakin banyak peminat, semakin tinggi harganya. Betul. Ya kan. Dan harus di note ya, ketika kita meminjamkan koin kita ke DeFi, itu kita tidak semata-mata dapat koin Bitlayer. Itu biasanya entah itu kita dapat koin Bitlayer, entah itu kita dapat Ethereum ataupun Bitcoin, itu tergantung si DeFi-nya. Biasanya itu ada event-event tersendiri. Kalau nggak ada nggak tahu random atau ada event. Intinya gue kalau ke DeFi tidak terlalu paham. Oke, paham gue. Berarti dia juga kemungkinan harganya bakal naik ketika banyak yang ibaratnya yang ikut jaringan dia ya. Seperti Solana itu kan banyak. Nah, itu bakal naik juga ya. Bakal naik. Itu gue baru paham. Oke. Mungkin setelah ini gue bakal ngulik-ngulik lagi lebih dalam sih. Menurut gue cukup sih. Tapi kalau lu ada tambahan lagi nggak? Untuk Bitlayer? Untuk Bitlayer nggak ada tambahan sih, tapi sepertinya uji coba masih sedang dijalani karena terakhir. Tapi dia udah berada di pasaran? Udah. Di harga berapa? Harga Bitlayer kalau nggak salah sekarang seribuan. Berarti dia udah ada di exchange apa masih di DEX? Udah ada di exchange. Oh. Di Bitkit udah ada. Bitkit udah ada. Gua pun udah beli. Oke, ampun. Kaspa nggak Mango udah beli? Udah. Oh. Jadi setelah kita bahas lu beli gitu? Ya pokoknya enggak. Enggak. Jadi kalian komen lagi nih, besok dia beli lagi. Kita lihat nanti akhir Desember ya, akhir tahun ini. Yang menurut gua bagus aja. Tapi kan ada beberapa yang gua nggak beli kayak XDC. Gua nggak beli. XDC emang kita udah bahas kan? Udah. Waktu itu. Terus apalagi ya? Yang lu punya tuh? SRP, SLM. SLM ya gua nggak beli. Xbar gua nggak beli. Banyak kok yang kita bahas gua nggak beli. XRP pun udah gua jual. Ya. Mungkin, tapi ntar juga lu beli lagi kan? Iya jelas lah, tergantung meme koin guanya naik atau enggak. Oke, mungkin itu cukup menurut gua sampai di penjelasan tentang koin Bitlayer. Ya mungkin, seperti biasa kalau ada yang mau ngebahas koin yang lu beli atau lu kurang percaya, komen aja. Karena mungkin kapasitas kita sampai di sini mungkin, dan gua juga banyak ngeblanknya karena ini pemahamannya cukup pusing juga kalau kita memahami tentang Web3 ini, apalagi tentang blockchain versi-versinya. Makanya gue kemarin pun gue udah koordinasi dulu, udah sharing dulu sebelum kita on cam, karena gue banyak banget nih yang nggak tahu tentang Bitlayer. Mungkin kalau koin-koin dari yang gue mau pasti gue kulik, tapi ini dia yang mau, jadi gue nggak tahu nih. Jadi kalau untuk pembahasan episode ini gue cukup bengong ya, harap dimaklumi, dan gue sedikit kontra untuk malam ini. Mungkin cukup dari gue, kurang lebihnya gue minta maaf. Mungkin ada penambahan? Nggak ada. Ada yang kurang nggak? Nggak. Oke. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Kita bahas di koin selanjutnya. Silakan komen. Salam investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.